Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai Percentage and Elasticity yang beranggotakan 1. Asifa Kurnia dengan NIM 21804241063. 2. Natania Kaulan Syadida dengan NIM 21804241071. Yang ketiga, Oktavia Kartikasari dengan NIM 21804244180. Yang keempat, Indira Tunggadewi dengan NIM 21804244190. Dan yang kelima, Anissa Rosa Ayu dengan NIM 21804244012. Di mata kuliah Ekonomi Mikro 1 dengan dosen pengampu, Bapak Bambang Suprayitno dan Ibu Daru Wahyuni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentase. Presentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan atau juga angka persen atau per 100. Lalu, cara mencari presentase yaitu dengan cara persen delta Qd sama dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi 2, di mana persen delta Qd adalah persen perubahan kuantitas yang diminta. Q1 adalah kuantitas baru, Q0 adalah kuantitas lama, dan Q1 dikurangi Q0 dibagi 2 adalah kuantitas rata-rata. Kemudian, persen delta P adalah P1 dikurangi P0 dibagi dengan P1 dikurangi P0 dibagi 2, di mana persen delta P adalah persen perubahan harga. P1 adalah harga baru, P0 adalah harga lama, dan P1 dikurangi P0 dibagi 2 adalah harga rata-rata. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Sedangkan semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis, di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Selanjutnya yakni faktor penentu elastisitas harga permintaan. Ada beberapa faktor penentu elastisitas harga permintaan yaitu sebagai berikut. 1. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut dan lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih murah daripada barang-barang penggantinya. Lalu, beramai-ramai membeli barang tersebut dan hal ini menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, semakin banyak jenis barang pengganti terhadap suatu barang, semakin elastis sifat permintaannya. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikan sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Jika seseorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga tidak mempengaruhi permintaannya. Tetapi, perhatikan permintaan terhadap barang-barang yang agak mahal. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang,
orang tersebut akan membandingkan harga dari berbagai jenis barang yang diinginkan. Perbedaan harga dapat menyebabkan orang tersebut membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang lebih murah. Jadi, dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi di dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang biasa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang lebih panjang, para pembeli dapat mencari barang pengganti yang mengalami kenaikan harga, dan ini akan banyak mengurangi permintaan terhadap barang yang disebutkan belakangan ini. Juga, dalam jangka panjang, barang pengganti mengalami perubahan dalam mutu dan desainnya, dan akan menyebabkan orang lebih mudah pindah kepada membeli barang pengganti. Yang keempat, produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan, dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Dan yang terakhir yaitu perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaan menjadi elastis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mencari koefisien elastisitas harga permintaan. Rumusnya adalah EH sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1, lalu dibagi dengan P2 dikurangi P1 dibagi P1, kemudian dikalikan 100%, di mana jika dijabarkan sebagai berikut. EH adalah elastisitas harga, Q2 adalah kuantitas akhir, Q1 adalah kuantitas awal, P2 adalah harga akhir, dan P1 adalah harga awal. Atau bisa juga dituliskan sebagai berikut, yakni elastisitas harga sama dengan persen perubahan terhadap kuantitas barang yang diinginkan dibagi dengan persen perubahan pada suatu harga barang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastis. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Nah, karena perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga, maka jika digambarkan kurvanya akan landai. Yang kedua adalah inelastis. Permintaan inelastis ini terjadi apabila perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Nah, kurva dari permintaan inelastis ini biasanya berbentuk curam. Yang ketiga adalah elastisitas uniter. Permintaan elastisitas uniter terjadi karena perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga, atau dengan kata lain, perubahan harga diikuti dengan jumlah permintaan yang sama. Sehingga jika digambarkan, maka kurvanya tidak landai dan juga tidak curam, yaitu dengan membentuk sudut 45 derajat. Yang keempat, inelastis sempurna.
Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Oleh karena itu, jika digambarkan, maka kurvanya akan berbentuk vertikal. Yang kelima, elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak berpengaruh terhadap perubahan harga, sehingga kurva yang digambarkan berbentuk horizontal. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai elastisitas titik dan juga elastisitas busur. Yang pertama, elastisitas titik atau point elasticity. Elastisitas titik mengukur tingkat elastisitas pada suatu titik tertentu hanya pada satu titik saja. Nah, kapan sih elastisitas titik itu digunakan? Elastisitas titik digunakan pada saat perubahan harga yang terjadi sangat kecil. Rumus untuk elastisitas titik itu sendiri yaitu dq per dp dikali p per q, di mana dq per dp merupakan turunan pertama fungsi permintaan terhadap harga, dan p merupakan harga, serta q merupakan kuantitas yang diminta. Jika digambarkan, maka P1 dan Q1 diketahui, dan pada titik B itu merupakan elastisitas titiknya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai elastisitas busur atau arch elasticity. Elastisitas busur ini mengukur elastisitas antara dua titik. Nah, untuk penggunaannya, elastisitas busur digunakan jika perubahan harga yang terjadi cukup signifikan, berbeda dengan elastisitas titik, di mana elastisitas titik digunakan jika perubahan harga yang terjadi sangat kecil. Untuk rumus dari elastisitas busur ini sendiri yaitu Q2 min Q1 per Q2 plus Q1 per 2 per P2 min P1 per P2 plus P1 per 2, di mana P merupakan harga dan Q merupakan kuantitas yang diminta. Atau dari rumus tersebut dapat kita ringkas, yaitu delta Q per setengah kali Q2 plus Q1 per delta P per setengah kali P2 plus P1. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada kurva elastisitas busur, di mana di situ terdapat dua titik, yaitu titik B dan titik C. Karena elastisitas busur mengukur antara dua titik, maka elastisitas busurnya terletak pada titik A. Untuk materi yang selanjutnya yaitu elastisitas silang permintaan barang, substitusi, dan komplementer. Elastisitas silang adalah derajat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang berhubungan. Hubungan di sini bisa jadi saling menggantikan atau substitusi, atau saling melengkapi atau komplementer. Macam-macam elastisitas silang. Yang pertama yaitu elastisitas silang positif. Dalam elastisitas silang positif, peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan, sehingga dalam hal ini elastisitas permintaan termasuk bersifat substitusi. Elastisitas yang kedua yaitu elastisitas silang negatif, yaitu dapat terjadi apabila peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer. Elastisitas silang yang ketiga yaitu elastisitas silang nol.
Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara menghitung elastisitas silang. Rumus elastisitas barang XY yaitu XY, maksudnya barang X dan barang Y sama dengan persentase jumlah barang X yang diminta per persentase jumlah barang Y, atau EXY sama dengan delta HX per delta PY dikali PY atau price barang Y dibagi kuantiti barang X. Jika EXY lebih dari 0, maka barang tersebut termasuk barang substitusi, yang artinya, sebagai contoh, jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta naik. Jika EXY kurang dari 0, maka barang tersebut termasuk barang komplementer, yaitu jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh juga yang diminta akan menjadi turun. Jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Materi yang selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan suatu ukuran atau respon perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu rumus elastisitas pendapatan. Rumus dari elastisitas pendapatan yaitu delta H per delta I dikali I per H. Dalam hal ini delta H merupakan perubahan jumlah barang, delta I merupakan perubahan pendapatan, dan I merupakan pendapatan serta H adalah jumlah barang. Kali ini kita akan mempelajari mengenai barang normal dan barang inferior. Untuk yang pertama adalah barang normal, yang merupakan kelompok barang yang mengalami peningkatan permintaan apabila pendapatan konsumen naik, dan begitu pula sebaliknya. Dikarenakan itu, barang normal memiliki elastisitas pendapatan yang positif. Dimaksudkan dengan permintaan mereka memiliki hubungan positif dengan pendapatan konsumen. Barang normal terdiri dari barang kebutuhan dan barang mewah. Persamaan dari kedua barang tersebut adalah elastisitas permintaannya positif. Sedangkan untuk perbedaannya, respon terhadap perubahan pendapatan konsumen pada barang kebutuhan kurang responsif. Sedangkan untuk barang mewah sangat responsif terhadap perubahan pendapatan konsumen. Contoh dari barang kebutuhan tergantung pada individu masing-masing, namun secara umum biasanya beras, sayur, dan sabun. Untuk barang mewah yaitu mobil mewah, tas branded, baju sutra, dan celana mewah. Nah, untuk yang kedua adalah barang inferior, yang merupakan jenis barang yang tingkat permintaannya akan turun saat pendapatan konsumen naik, dikarenakan konsumen cenderung akan mengganti barang dengan yang lebih mahal. Elastisitas pendapatannya berupa negatif, dimaksudnya dengan permintaan mereka akan memiliki hubungan negatif dengan pendapatan konsumen. Contoh barangnya adalah sandal jepit mie instan. Sebagai contoh aplikatifnya, seorang konsumen di saat memiliki pendapatan 1.000, dia akan memilih untuk membeli sandal swallow. Namun, saat pendapatannya sudah meningkat menjadi 2.000, dia akan memilih untuk membeli sandal Crocs. Begitulah dari contoh barang inferior. Sekarang kita akan membahas mengenai elastisitas harga penawaran, yang merupakan ukuran seberapa besar kepekaan atau sensitivitas perubahan jumlah barang yang ditawar apabila harga barang tersebut berubah. Rumus koefisien elastisitas dapat digunakan untuk mencari tingkat elastisitas harga penawaran. Rumusnya adalah elastisitas supply sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, delta P adalah perubahan harga barang, P1 adalah harga barang awal, dan Q1 adalah jumlah penawaran awal.
Kali ini kita akan membahas kurva elastisitas penawaran. Terdapat 5 kurva elastisitas penawaran. Yang pertama, kurva penawaran elastis yang berbentuk landai. Yang kedua adalah kurva penawaran inelastis yang berbentuk curam. Yang ketiga adalah kurva penawaran uniter yang bersifat tidak landai dan tidak curam, dikarenakan barang yang berubah sama dengan perubahan harganya. Yang keempat adalah kurva penawaran elastis sempurna yang berbentuk horizontal. Dan yang kelima adalah kurva penawaran inelastis sempurna yang berbentuk vertikal. Nah, untuk kali ini, faktor-faktor dari elastisitas penawaran. Yang pertama adalah waktu produksi. Jika waktu produksinya cepat, maka penawarannya akan bersifat elastis. Namun jika waktu produksinya lama, maka sifat penawarannya adalah inelastis. Lalu yang kedua adalah daya tahan barang tersebut. Jika barang tersebut memiliki daya tahan yang sangat lama, maka penawarannya akan bersifat elastis. Namun jika tahan barang tersebut adalah tidak lama, maka penawarannya akan bersifat inelastis. Yang ketiga, jumlah faktor produksi. Jika jumlah faktor produksinya banyak, maka penawaran akan bersifat elastis, namun jika faktor produksinya sedikit, bersifat inelastis. Yang keempat adalah mobilitas faktor produksi. Jika mobilitas faktor produksinya tinggi, maka penawarannya akan bersifat dengan elastis, namun jika rendah akan bersifat inelastis. Yang kelima adalah kemudahan munculnya produsen baru. Jika produsen baru muncul secara mudah, maka penawarannya akan bersifat elastis. Namun jika sulit, penawarannya akan bersifat inelastis. Lalu yang keenam adalah jumlah produsen. Jika jumlah produsennya banyak, maka akan bersifat elastis. Dan jika jumlah produsennya sedikit, maka bersifat inelastis. Dan yang terakhir adalah reaksi konsumen terhadap kenaikan harga. Jika konsumen enggan membeli di saat kenaikan harga, maka penawarannya akan bersifat elastis. Namun, jika konsumen masih mau membeli di saat harga naik, maka penawaran tersebut bersifat inelastis. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang hubungan total revenue dengan elastisitas. Nah, seperti kita tahu, kalau total revenue itu adalah total dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil kali harga jual per unit dengan volume penjualan, atau secara matematis dapat dirumuskan yaitu TR sama dengan P kali Q atau price kali quantity. Nah, di sini yang pertama saya akan mencontohkan bila suatu permintaan itu elastis ya. Nah, di sini saya punya kurva. Kurvanya itu kurva permintaan yang elastis. Nah, yang pertama, saat suatu barang itu harganya 3.000, kuantitas yang diminta itu ada 60. Sehingga total revenue-nya yaitu P kali Q 3.000 kali 60 yaitu 180.000. Lalu saat harganya naik dari 3.000 menjadi 4.000, maka kuantitas yang diminta itu turun dari 60 menjadi 20, sehingga TR-nya pun juga berubah dari 180.000 berubah menjadi P kali Q 4.000 dikali 20 yaitu 80.000. Jadi saat harganya naik dari 3.000 menjadi 4.000, total revenue-nya tuh turun dari 180.000 menjadi 80.000. Nah, kenaikan harga ini menyebabkan penurunan total revenue karena persentase penurunan kuantitas itu lebih besar daripada persentase kenaikan harga. Dengan kata lain, dapat disimpulkan jika suatu permintaan barang itu elastis, maka kenaikan harga akan mengurangi total revenue. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan total revenue dengan elastisitas jika permintaannya inelastis? Nah, di sini saya punya suatu kurva permintaan yang elastis. Nah, misalnya nih, suatu barang itu harganya 3.000. Nah, saat harganya 3.000, kuantitas yang diminta itu 30. Nah, maka total revenue-nya yaitu P kali Q 3.000 dikali 30 sama dengan 90.000.
Nah, lalu harganya naik nih dari 3.000 menjadi 5.000. Nah, saat harganya 5.000 itu kuantitas yang diminta turun dari 30 menjadi 20. Sehingga total revenue-nya pun berubah dari 90.000 menjadi 5.000 dikali 20 yaitu 100.000. Nah, di sini ada kenaikan total revenue dari 90.000 menjadi 100.000. Jadi, saat harga naik dari 3.000 menjadi 5.000, kuantitas yang diminta itu turun dari 30 menjadi 20, sehingga total revenue meningkat dari 90.000 menjadi 100.000. Nah, kenaikan harga ini akan meningkatkan total revenue karena persentase penurunan kuantitas itu lebih kecil daripada persentase kenaikan harga. Dengan kata lain, dapat disimpulkan kalau misalnya permintaannya itu inelastis, maka kenaikan harga ini akan menaikkan total revenue, begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara elastisitas dengan beban pajak penjualan. Nah, gimana sih kalau misalnya permintaannya itu elastis? Nah, di sini saya punya kurva permintaan yang itu elastis dan juga kurva penawaran. Nah, misalnya nih suatu pemerintah menetapkan pajak suatu barang itu sebesar 3.500. Maka yang akan terjadi, kurva penawaran itu akan bergeser ke kiri dari S ke S1. Dan harga itu akan naik dari harga sebelum pajak yaitu 4.000 menjadi 5.000 harga sesudah pajak. Dan kuantitas pun akan turun dari 12 menjadi 7 unit. Nah, harga setelah pajak atau sebesar Rp5.000 ini adalah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Sedangkan harga yang harus diterima oleh penjual adalah 1.500. Nah, kenaikan harga dari harga sebelum pajak ke sesudah pajak dari 4.000 ke 5.000 yaitu kan 1.000 adalah besarnya pajak yang harus ditanggung oleh konsumen. Sedangkan berapa yang harus ditanggung oleh produsen? Ya berarti produsen harus menanggung sisanya. Kan tadi pajaknya 3.500, yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 1.000. Jadi 3.500 dikurangi 1.000, berarti pajak yang harus ditanggung oleh produsen adalah 2.500. Maka dapat disimpulkan, kalau misalnya permintaannya itu elastis, maka proporsi pajak yang dibebankan kepada pembeli itu lebih kecil daripada yang harus ditanggung oleh penjual. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya permintaannya inelastis? Nah, di sini saya punya kurva permintaan yang kurva permintaannya itu inelastis. Misalnya, suatu pemerintah mengenakan pajak pada suatu barang itu sebesar Rp2.500. Nah, maka kurva penawarannya itu akan bergeser dari S ke S1 sehingga harga akan naik dari harga sebelum pajak sebesar 3.500 ke harga sesudah pajak yaitu 5.000. Sedangkan kuantitasnya pun begitu akan turun ya. Kuantitas sebelum pajaknya 35 dan kuantitas sesudah pajaknya itu turun menjadi 30 unit. Nah, harga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah harga 5.000. Sedangkan yang harus diterima oleh penjual adalah 1.500. Nah, kenaikan harga dari sebelum pajak ke sesudah pajak yaitu dari 3.500 ke 5.000 adalah besarnya pajak yang harus ditanggung oleh konsumen. Jadi, pajak yang harus ditanggung oleh konsumen itu sebesar selisihnya ya, 5.000 kurangi 3.500 yaitu sebesar 1.500. Sedangkan berapa sih pajak yang harus ditanggung oleh produsen? Pajak yang harus ditanggung oleh produsen adalah sisanya. Nah, kan tadi pemerintah mengenakan pajak sebesar 2.500, sedangkan yang harus dibayarkan oleh konsumen sebesar 1.500. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh produsen itu adalah 2.500 dikurangi 1.500 jadi 1.000. Nah, 1.000 ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh produsen. Nah, dapat disimpulkan kalau misalnya permintaan suatu barang itu inelastis, maka proporsi pajak yang dibebankan kepada pembeli itu lebih besar daripada yang dibebankan kepada penjual.
Berikut adalah presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Untuk pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.